الشوق يبقى في اغترابي تقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه إمام مسلم. ثم قال في حديث الأخرى لا تزال طائفة من أمتي قاتلون على الحق. ثم قال في حديث الأخرى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن خيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, terutama kenikmatan sehat dan waktu. Dengan kenikmatan ini alhamdulillah kita bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari, kita mencari nafkah, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang dimana Allah masih memberikan pada kita nikmat yang besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini kita bersyukur, mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan semoga iman Islam ini tetap kita pertahankan sampai kita meninggal dunia sehingga kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah tidak terasa bulan Ramadan ini sudah dekat sekali dan kita masuk ya rahmatullah. Kita masuk di penghujung di bulan Sya'ban. Maka di sini kami tidak akan menyampaikan kembali perihal tentang masalah Ramadan, sudah banyak ya, sudah kita sampaikan hal-hal terkait dengan keutamaan, hal-hal yang disunahkan, kemudian fadilah-fadilah, kemudian hikmah, perintah, tujuan disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Tapi di sini kami hanya pesan saja kepada pribadi dan kepada para jamaah, ada 3 amalan yang harus nanti kita jaga selama di bulan Ramadan, karena ini amalan yang sangat penting sekali. Di samping kita beribadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa yang wajib, maka ibadah sunnah ini jangan sampai kita tinggalkan. Artinya di samping kita menjaga sholat 5 waktu kita dan puasa di bulan Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan 3 amalan yang sangat penting. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 29 dan ayat yang ke-32 ayat. Karena Allah sendiri menyampaikan bahwa baik di luar Ramadan atau terlebih lagi di bulan Ramadan, maka kita harus betul-betul berbisnis dengan Allah dengan mencari keuntungan yang besar. Karena namanya orang ibadah tentunya akan mencari keuntungan yang besar, bahkan kalau bisa paling besar, paling banyak. Jangan sampai orang berdagang, bisnis atau jual beli ini kita bangkrut Pak Bu, bangkrut ya. Kita rugi, nah ini nggak ada manfaatnya, sehingga ibadah puasa yang kita kerjakan nanti sia-sia, hanya menahan lapar dan juga menahan haus saja. Maka oleh karena itu kami sampaikan 3 amalan yang sangat penting yang kita jaga selama di bulan Ramadan adalah yang pertama, kita berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh tenaga kita dan dilandasi dengan iman dan mengharap ridho Allah, ikhlas, maka kita jaga sholat sunnah tarawih kita. Dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, yaitu sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib yang jumlahnya 10-12 rakaat, kemudian sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah mutlak, atau sholat qiyamul lail tahajud di malam harinya ditambah lagi.
Itu harus kita jaga betul. Jadi selama bulan Ramadan ini betul-betul kita isi dengan memperbanyak sholat, Pak Bu. Terutama sholat sunnah. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya, ada dua keutamaan orang yang senantiasa menjaga sholat sunnah taraweh, apalagi dikerjakan dengan berjamaah. Yang pertama, Nabi menyampaikan orang yang senantiasa menjaga sholat taraweh, di samping sholat-sholat sunnah yang lain, baik rawatib maupun sholat sunnah mutlak, maka dia mendapatkan keutamaan besar pahalanya sebagaimana sholat semalam suntuk. Bayangkan, sholat selama semalam suntuk dimulai maghrib sampai terbitnya fajar, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ini kategori semalam suntuk. Ya itu. Dan ini Nabi menyampaikan dalam hadis Imam Tirmidzi, Bapak Ibu, para jamaah. Apa dijelaskan dalam hadis tersebut? Man qama ma'al imam hatta yansariba kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia mengerjakan sholat malam bersama imam alias berjamaah sampai selesai, maka dicatat seperti dia sholat semalam suntuk. Itu pahalanya. Jadi orang yang betul-betul mengerjakan sholat sunnah berjamaah, terutama sholat taraweh, maka pahalanya besar. Yang pertama apa? Dicatat sebagaimana orang yang sholat semalam suntuk. Itu pahalanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah Bapak Ibu, keutamaan orang yang mengerjakan sholat sunnah taraweh, terutama berjamaah atau sholat-sholat sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak atau rawatib, maka itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Masya Allah. Ini hanya sholat sunnah, Pak Bu. Hanya sholat sunnah, belum sholat wajibnya, terutama di bulan Ramadan. Makanya Nabi menyampaikan, man qama Lailatul Qadri imanan wa tisabat ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun orang yang dia menjaga sholat malamnya, terutama di malam-malam qadar, malam-malam ganjil atau malam-malam yang penuh dengan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, kalau itu didasari keimanan yang benar, akidah yang lurus, tidak tercampuri dengan kesyirikan, syirik besar, dan mengharap pahala Allah dengan niat yang ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, saya pesan himbau, jangan kita malas-malasan untuk sholat sunnah, terutama sholat sunnah taraweh, jangan sampai bolong, kecuali ada udzur syar'i, sakit yang berat, atau mungkin dalam perjalanan safar, yang itu mungkin tidak menjadikan kita ada kesempatan untuk bisa sholat sunnah karena keperluan yang syar'i. Maka kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang syar'i, keremotan yang syar'i atau sakit, maka tolong ini dijaga betul. Kenapa? Tahun ini kalau bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita dipertemukan oleh Allah. Jelas Bapak Ibu? Maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan ibaratnya terakhir dalam kehidupan kita. Makanya kita harus bersemangat. Sebagaimana orang sholat yang kita kerjakan di saat kita mengerjakan sholat, jadikanlah sholat itu sebagai perpisahan kita terakhir dalam kehidupan di dunia ini. Idza kumta ila sholat, ya, falusolli muwadi. Apabila kamu berdiri akan mengerjakan sholat, maka ingatlah sholat yang kamu kerjakan seakan-akan itu sholat yang terakhir kali sebagai perpisahanmu di dalam kehidupan dunia ini. Ya, jadi sebagaimana juga orang di bulan Ramadan, maka bersemangat untuk mengerjakan sholat sunnah-sunnah yang harus kita jaga selama Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan terkait dengan keutamaan fadilah orang sholat tarawih itu luar biasa, pahalanya besar, agung. Bahkan orang yang meninggalkan sholat sunnah, terutama di bulan Ramadan, sholat tarawih dengan berjamaah, maka dia kehilangan banyak keutamaan. Dia kehilangan banyak pahala yang besar di sisi Allah. Maka Imam Syafi'i menghimbau, bahkan sebagian ulama mengatakan sholat sunnah tarawih, sebagian pendapat ini dianggap sunnah mu'akkadah. Khusus sholat tarawih, ya, sunnah mu'akkadah ditekankan sekali, terutama di bulan Ramadan. Ini hanya pendapat sebagian para ulama fikih. Yang kedua, jangan pernah kita meninggalkan untuk membaca Quran atau qiraatul Quran tadarus selama di bulan Ramadan. Ingat para jamaah Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana potret para ulama salaf, ulama terdahulu, mereka begitu antusias dalam hal mereka membaca Quran.
Bahkan sampai seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, para pembesar-pembesar sahabat Nabi ini, mereka fokus untuk membaca Quran. Bahkan mereka menghatamkan Quran. Paling tidak minimal mereka menghatamkan sehari sekali. Itu standar para sahabat Nabi dan ulama salaf. Standar mereka, Pak. Setiap hari khatam sekali. Bahkan juga ditunjukkan ya semangatnya yang luar biasa di antara para ulama salaf, terutama imam madhab. Dari 4 ini Imam Syafi'i ini top skor, Pak Bu. Dalam satu hari bisa menghatamkan 2 kali, sehingga selama 30 hari khatam 60 kali. Ini yang disampaikan oleh muridnya Imam Syafi'i, yaitu dari madhabnya Imam Syafi'i itu Imam Nawawi. Dan juga ulama-ulama yang lain. Belum juga Imam Malik, ya begitu antusiasnya. Bahkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ketika masuk di bulan Ramadan, maka dia berhenti untuk memberikan pelajaran mengajarkan hadis kepada murid-muridnya. Sehingga dihimbau kepada murid-muridnya agar konsen fokus untuk membaca Quran atau menghatamkan Quran selama di bulan Ramadan. Sehingga tidak ada taklim bagi Imam Malik untuk mengajarkan hadis kepada murid-muridnya. Itu luar biasa Imam Malik. Dan juga Imam Ali Al-Madini, ya, seorang ulama salaf juga, dia mengatakan bahwasanya para ulama kami senantiasa ketika datang bulan Ramadan mereka berhenti untuk beraktivitas. Bahkan sebagian besar mereka para pengusaha-pengusaha, ini pengusaha nyusung ya, yang tajir-tajir, yang kaya-kaya, yang sukses, mereka fokus untuk ibadah terutama membaca Quran. Sampai di antara mereka tokonya ditutup selama 1 bulan penuh, Pak. Jadi nggak kerja. Ustadz, nanti bagaimana menafkahi keluarganya? Ingat, gak usah khawatir, jangan dipenggal dulu. Mereka orang kaya. Jadi selama 1 bulan penuh, di bulan Ramadan mereka tidak bekerja. Usaha mereka berhenti total selama 1 bulan penuh karena mereka punya apa, Bu? Karena punya cadangan uang, punya harta yang digunakan untuk kebutuhan keluarga mereka, menafkahi keluarga mereka, bahkan lebih ya daripada cukup untuk menafkahi 1 bulan penuh. Contohnya siapa? Abdullah bin Mubarak, seorang saudagar kaya, seorang mujahid. Bahkan setiap tahun dia menghajikan murid-muridnya dan saudara-saudaranya dan juga jamaahnya. Ini luar biasa seorang ulama tabi'in, Pak, Abdullah bin Mubarak ini ya. Jadi selama 1 bulan Abdullah bin Mubarak ini fokus untuk membaca Quran, ya. Dia fokus untuk menghatamkan Quran dan juga dia melaksanakan umroh. Jadi usaha dia, bisnis dia ditinggalkan. Konsen untuk membaca Quran. Masya Allah. Jadi marilah kita berlomba-lomba, Pak Bu. Kenapa? Karena keutamaan baca Quran ini, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, orang yang mengerjakan ibadah sunnah, terutama membaca Quran, itu pahalanya, ibadah sunnah, pahalanya seperti orang yang mengerjakan ibadah wajib. Ya, bagaimana dengan ibadah wajibnya? Luar biasa, tidak terbatas. Gitu. Ini pendapat saja Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab ya Lataif Al-Ma'arif ya. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan siapapun mereka yang begitu gemar ibadah sunnah itu pahalanya setara dengan ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Bagaimana dengan ibadah wajibnya di bulan Ramadan? Lebih besar lagi, Pak Bu, tidak terbatas. Itu yang pahala keutamaan orang baca Quran. Belum nanti 1 huruf dihitung 10 kebaikan 700 bahkan lebih. Belum nanti syafaat ya di alam kubur sampai nanti di hari kiamat. Belum nanti Al-Quran akan menghantarkan kepada surga, menghindarkan dari api neraka, dan masih banyak lagi keutamaan. Tidak akan kita kupas di forum ini ya Pak Buge. Nah, itu orang yang tadarus. Jangan lupa Pak Buge. Maka orang tadarus, kalau bisa habis setiap sholat 5 waktu, biasakan kita baca Quran. Paling tidak untuk tahun ini sebisa mungkin kita sudah meniatkan, mengazamkan bahwa untuk tahun ini, bulan ini saya harus khatam Quran paling tidak dalam 1 bulan minimal. Khatam minimal 1 bulan. Kalau bisa ditambah lagi. Kalau tahun kemarin khatam sekali, tahun ini khatam 2 kali. Tahun kemarin 2 kali, tambah khatam tahun ini 3 kali. Terus meningkat Pak Bu. Jadi ini yang dinamakan yazdadu imana ma'an imanihim.
Iman mereka bertambah, di samping mereka juga beriman kepada perintah-perintah yang lain. Jadi mereka melaksanakan perintah satu, tapi juga bisa menambah keimanan dengan melaksanakan perintah yang lain. Tidak hanya dia mengandalkan sholat, tapi juga mengandalkan dengan baca Qur'annya. Nah itu. Yang ketiga, yang terakhir, yang kami pesankan kepada para jamaah Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, tahun ini harus kita kuatkan ya diri kita untuk kita bekerja giat. Nanti harta yang kita miliki selama bulan Ramadan kita tasarufkan, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya, kira-kira sedekah apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Maka juga kalau kita lihat para sahabat Nabi, para ulama salaf, contoh siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi hampir tiap hari beliau mengundang seluruh penduduk Madinah untuk diberikan takjil. Kalau sekarang makanan untuk berbuka. Bayangkan. Ini harta yang melimpah ruah, seorang tajir, saudagar kaya, dermawan, Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah gagal setiap usahanya Pak Bungki. Bahkan sampai dia pengen merasakan miskin, sama Allah nggak diberikan miskin. Tetap keuntungannya melimpah ruah. Karena keberkahan hartanya dikeluarkan, ditasarufkan di jalan Allah. Untuk membela agama Allah, untuk berjihad, untuk berdakwah, menyantuni fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Abdurrahman bin Auf. Nggak kalah lagi Pak Bu, Utsman bin Affan. Setiap hari dia ngundang ke rumahnya untuk makan, ya berbuka puasa. Baik itu orang-orang yang du'afa, yang lemah, atau orang-orang yang kaya, nggak peduli. Yang penting diundang untuk berbuka puasa. Begitu juga Utsman mengundang ya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga nggak kalah juga Abu Bakar. Abu Bakar mengambil pilihan mengundang para budak-budak, dikumpulkan semua ya di Madinah, diajak makan bersama untuk berbuka puasa. Bahkan sampai ayahnya ya Abu Qutaibah mengatakan, wahai putraku Abu Bakar, kenapa engkau tidak mengundang para orang-orang yang mungkin dianggap itu punya harta, punya kedudukan, ya. Maka Abu Bakar mengatakan, ya ayahku, aku melaksanakan ini karena untuk mencari ridha Allah, mencari kecintaan dari Allah. Sengaja dia ngundang orang-orang yang paling lemah, orang-orang yang membutuhkan dari para budak atau orang-orang fakir miskin. Dan yang ingat, terutama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika di bulan Ramadan dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada nas wa yakunu fi Ramadan ajwadun nas. Nabi merupakan sosok manusia yang dermawan. Sosok yang dermawan, Mbak Bu. Terlebih lagi ketika memasuki di bulan Ramadan, lebih dermawan lagi daripada bulan-bulan yang lain. Ini kata Ibnu Abbas. Bahkan kedermawaan Nabi selama di bulan Ramadan, dia tidak pernah ya mengumpulkan harta. Apa yang dia miliki dikeluarkan, diinfakkan, disedekahkan semuanya demi untuk kemaslahatan umatnya. Maka Nabi SAW merupakan manusia yang paling dermawan di antara manusia yang lain. Bahkan kata Ibnu Abbas, kedermawaan Nabi seperti rih al-mursalah, seperti angin yang lembut berhembus. Ya, saking begitu lembutnya Pak Bu, saking begitu dermawannya, gak eman dengan hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Kenapa? Karena Nabi selalu mengatakan, mali fid dunya, buat apa dunia untukku? Karena dunia itu bukan tujuanku. Tujuanku adalah kehidupan akhirat. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, Nabi sendiri menyampaikan dalam hadis Imam Muslim, mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyampaikan ketika di bulan Ramadan, perbanyaklah untuk memberikan makan orang yang berbuka puasa, terutama dari kalangan mereka yang tidak mampu. Maka di sini Nabi menyampaikan dalam hadis Imam Tirmidzi, man fattara shaiman kana lahu mithlu ghairu ayang kusu min ajri shaim sayyan. Siapapun yang menyediakan makan orang yang berpuasa atau minimal minum bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala
orang-orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan kita pelirit, kikir, metakil. Kesempatan di bulan Ramadan, ayo kita buka keran harta kita selebar-lebarnya. Kita jadikan tahun ini, Ramadan terakhir kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang mengambil perdagangan jual beli dengan Allah yang tidak akan pernah bangkrut, rugi selama-lamanya. Pengen tahu ayatnya? Kita buka surat Fatir, surat 35 ayat 29 dan 30. Apa kata Allah? Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihum ujurahum zidam min fadlih wallahu ghafurun syakur. Amalkan dua ayat ini Pak Bu. Amalkan dua ayat ini nanti selama di bulan Ramadan. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa dia membaca Quran, ya semangat membaca Quran, lebih-lebih kalau dipahami, diamalkan isinya. Kemudian dia tetap menjaga sholatnya, baik itu sholat sunnah, apalagi sholat wajibnya, itu harus dijaga. Jangan kok sholat taraweh tapi meninggalkan sholat wajib. Wah, ini jelas nggak diterima. Sholat tarawehnya nggak diterima, apalagi puasanya. Dia sholat taraweh tapi tidak sholat 5 waktu. La yanfa, tidak ada manfaatnya. Ya, batil. Sholat 5 waktu dijaga, ditambah dengan sholat sunnah. Yang ketiga, kata Allah SWT, menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tujuannya apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah yang mengharapkan perdagangan Allah yang tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen bisnislah kepada Allah mumpung di bulan Ramadan. Ini kesempatan kita, monggo. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Apapun yang kita miliki kemampuan, tenaga, pikiran, harta, mari kita berikan untuk Allah semuanya. Lillah, billah, ya, fillah. Karena Allah, untuk Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bapak Ibu nggih? Lah ini, maka Allah menjanjikan yuwaffihum ujurahum wa zidahum min fadli, maka Allah akan menyempurnakan pahala kalian. Ingat, disempurnakan Pak pahalanya, Pak. Masya Allah. Dan ditambah dari karunia-Nya. Apa Bapak Ibu? Ahli tafsir mengatakan, maksud yang ditambah karunia-Nya adalah rumah-rumah kita di surga akan semakin banyak. Kalau semakin banyak kita melaksanakan amalan-amalan sunnah di samping yang wajib, itu untuk menambah tempat tinggal kita di surga. Ingat, di surga itu orang yang banyak beramal kebaikan, ketaatan, itu enggak satu tok istananya Pak, rumahnya. Enggak, salah loh ya. Setiap dia beramal, contohnya amalan dzikir, dapat satu rumah. Semakin banyak dzikirnya semakin besar, bagus, istimewa, indah istananya. Itu satu amalan. Belum amalan yang lain, belum baca Qur'annya, belum puasanya, belum sedekahnya, belum dakwahnya, belum jihadnya, belum yang lain, itu akan tambah rumah lagi, Pak. Bisakah orang di surga dapat 1000 rumah, bahkan 1 juta rumah? Bisa. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan kata-kata wa yaziduhum min fadli, Allah akan menambah karunia-Nya, Allah akan menambah kenikmatan di surganya. Orang masuk surga itu dia mengharapkan supaya mendapatkan tempat tinggal yang banyak, enggak satu. Jelas? Coba, buat apa Nabi mengatakan siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat dibangunkan rumah di surga? Betul? Ada lagi Nabi menjanjikan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan istana di surga. Betul? Betul nggak ini? Betul. Hadis Imam Ahmad, hadis sanadnya sahih. Barang siapa yang dia selalu melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, maka makomnya, istananya semakin tinggi. Betul nggak? Betul. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78 dibuka itu. Makanya ini jangan kita pikir nanti dapat satu rumah, enggak. Dapat satu kebun, enggak. Banyak istana, banyak kebun-kebun yang indah, banyak. Syaratnya apa? Semakin kita memacu ibadah kita, akan semakin tambah kenikmatan yang akan kita peroleh nanti di surga. Ingat Bapak Ibu,
Saya ceritakan seorang ulama salaf mengatakan, nanti di surga itu ada orang yang menyesal. Kok bisa Ustaz? Orang menyesal itu ada dua ya. Orang yang menyesal itu ada dua. Nadamah itu ada dua. Yang pertama, orang menyesal dimasukkan ke dalam neraka karena kedurhakaan dan kemaksiatan dia. Jelas? Karena durhaka, maksiat, melanggar aturan Allah, dia menyesal, merugi, akhirnya masuk neraka. Tapi ada orang menyesal masuk surga. Kenapa Ustadz? Kok bisa menyesal masuk surga? Iya, ketika dia melihat saudara-saudaranya mendapatkan banyak kenikmatan yang Allah berikan, maka dia merasakan jatuh no. Seandainya dulu aku berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah sehingga aku mendapatkan kenikmatan yang banyak sebagaimana saudara saya itu. Rugi apa betul? Rugi. Kenapa? Menyesalnya dia tidak menambah amal ibadahnya, dia tidak semangat untuk memacu ibadahnya, menambah amal ibadahnya sehingga dia hanya mendapatkan kenikmatan yang sedikit. Meskipun sudah nikmat, tapi tidak sebanyak temannya, saudaranya yang lain. Nah, ini menyesal. Ingat ya, jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa, kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana perintah Allah apa? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Surat apa? Al-Baqarah 148, surat yang kedua. Maka hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat itu perintah Allah Pak Bu. Nah, terutama nanti bulan Ramadan. Ini pesan yang sampaikan kepada para jamaah, 3 amalan yang sangat urgen penting ini jangan kita abaikan. Loh Ustaz, bagaimana dengan itikaf? Monggo silakan. Yang mau itikaf itu lebih bagus lagi. Tapi kebanyakan banyak orang yang belum mampu untuk itikaf. Kenapa? Maklum, karena mereka masih sibuk dengan urusan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka kalau orang itikaf sampai melalaikan tanggung jawab, maka dosa. Itikaf sunnah, mencari rezeki, menafkahi keluarganya wajib. Kalau memang dia masih belum mampu itikaf, paling tidak sudah ada niat, ya Allah berilah kekuatan, kemampuan agar aku bisa itikaf selama hidup paling tidak minimal sekali untuk bisa itikaf. Itu kalau kasih umur panjang Pak Bung. Sebagaimana dia niat seumur hidup paling tidak dia bisa haji atau umroh sekali. Nggak ada masalah. Seandainya tidak terwujud, tidak tersampaikan niat kita, sudah dicatat Pak Bung. Satu kebaikan, Masya Allah. Niat saja. Kalau dilakukan 10-700 kebaikan. Maka tanamkan dalam diri kita selama seumur hidup itu itikaf. Itikaf yang bagaimana? Itikaf yang dicontohkan Nabi. Yang paling utama, yang paling syar'i 10 hari secara berturut-turut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mulai malam 21 sampai tanggal malam 29 paginya. Disitulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang besar. Dan insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di dalam itikaf dia hanya diperintah oleh Allah untuk ibadah saja. Zikir, sholawat, baca Quran. Kalau ada pengajian dengarkan. Sholat, zikir, sholawat, sedekah kalau dia punya harta. Sholat, terus seperti itu. Di dalam masjid. Tidak boleh keluar kecuali udzur syar'i. Kalau seandainya memang dia mau buang air besar atau buang air kecil. Dan itu di luar area masjid. Tidak boleh dia ngumpuli keluarganya, ya istrinya, sebagaimana perintah Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu ketika itikaf tidak boleh kamu mendatangi istri-istri kamu. Ketika kamu itikaf di masjid enggak boleh, wala tubashiruhunna, enggak boleh ngumpuli istrinya. Sekedar mencium pun enggak boleh, ya. Makanya Ibunda Aisyah itu ketika Nabi Muhammad SAW itikaf itu dia hanya memberikan makanan melalui pintu masjid tadi. Ngelung nih. Nah itu. Jelas Bapak Ibu? Nah itu apa yang dicontohkan oleh keluarga Nabi seperti itu. Setelah Nabi Muhammad SAW itikaf 10 hari secara terus-menerus tiap tahun sampai beliau wafat, kemudian diteruskan oleh para istrinya. Itu. Tapi para jamaah Ibu, itu mukadimah yang kami pesankan 3 hal amalan yang sangat penting jangan pernah kita sia-siakan. Okay? Nah, mari kita persiapkan diri kita, fisik kita, kesehatan kita. Yang paling utama adalah iman kita agar iman kita tetap kuat ya dan hati yang ikhlas itu yang paling terpenting. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah Ta'ala, menanggapi kondisi akhir zaman ini semakin lama semakin luar biasa beratnya fitnah yang kita rasakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi sendiri
Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti Pak. Apa? Wanti-wanti Nabi. Badiru bil a'mal fitanan ka kita ilail mudlim. Yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran yabi'u dinau bi aradi minad dunya. Bersegeralah kalian untuk beramal salih. Bersegeralah kamu untuk memperbanyak amal kebaikan, mentaati Allah. Kenapa, Pak Bu? Nabi mengatakan kenapa kok bersegera? Kok tidak nyantai? Nah ini ingat. Kata-kata mubadarah atau badiru. Ini menunjukkan karena di akhir zaman banyak orang yang bermalas-malasan, banyak orang yang selalu tasahul, menggampangkan untuk beribadah. Bermalas-malasan, menggampangkan, atau tidak bersemangat dalam beribadah. Itu realita hari ini kita rasakan Bapak Ibu. Terutama ini yang menjangkiti bagi para pemuda-pemudi, mereka semakin lokro, semakin lemah untuk beramal ibadah. Beda wis mambu lemah ya. Beda yang sudah tua, yang sudah umur di atas 60, rata-rata 70, mendekati jadwalnya kematian, mungkin mereka semangat. Contohnya kalau kita lihat di dalam masjid, kebanyakan mereka yang memenuhi masjid Allah itu kira-kira orang tua atau orang muda Pak? Halo Bapak Ibu. Tua. Orang tua. Syekh, suyuh, bukan fatah, ya. Jadi orang-orang tua yang sudah memutih rambutnya, sudah kondisinya loyo, sakit-sakitan, gering-geringan kalau orang bisa ya. Nah, orang tua ini kenapa bersemangat ibadah? Mungkin pikiran mereka mempersiapkan diri untuk menjelang kematiannya, menyambut maut. Lah orang muda, anak-anak muda sekarang berpikiran cetek, dangkal. Oh, enom Pak Bu, masih muda. Umur saya masih 15, umur saya masih 20, 25. Nanti aja bertobatnya, nanti aja sholatnya, nanti aja ibadah ini dan itu. Itu pikiran anak muda sekarang gitu. Nggih, betul. Kenapa? Anggapan mereka bahwa pintu tobat itu masih terbuka, masih lama hidupnya. Iya kalau dia mati belum bertobat. Mati kalau dia bertobat. Kalau mati dia belum bertobat. Contoh kan. Akhirnya kena surat Al-Anfal. Surat An-Nisa ayat 18. Tobat itu hanya diterima bagi orang-orang yang dia melakukan kesalahan, segera dia bertobat sebelum datang kematian. Baru diterima taubatnya Bapak Ibu. Jadi sebelum datang kematian ajal, maut, sakratul maut, dia sempat melaksanakan ibadah meskipun 1-2 hari di situ, kata Ibnu Katsir. Baru diterima taubatnya. Lah ketika dia berbuat maksiat, berbuat durhaka, dosa, ketika dia datang kematian menjemputnya, baru dia ngomong, "Tubtul an." Sekarang saya bertobat ya Allah, diterima Pak Bu? Lah, tidak. Allah tidak menerima taubatnya orang ketika maut sudah datang, malaikat Israel atau malaikat maut sudah memegang ubun-ubun kepalanya mau ditarik. Tinggal menunggu waktunya, tarik dia. Itu sudah ditutup pintu tobat Bapak Ibu. Jelas? Nah, ini yang nggak pernah disadari oleh para pemuda Pak. Sehingga mereka nyun sewu ya, mereka banyak terlalaikan dengan kehidupan dunia, sibuk dengan pekerjaan, bahkan yang lebih ngenes, prihatin, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Kita lihat anak-anak muda. Coba. Baik di bulan Ramadan itu sendiri mereka juga berbuat dosa. Ngabuburit, menunggu waktunya berbuka, mereka nongkrong di pinggir jalan dengan wanita yang bukan mahramnya, alias pacaran. Dengan pacarnya, nunggu ngabuburit Pak, gitu? Banyak itu anak-anak muda itu Pak. Gandole bonceng nih pacare, rangkulan sana kemari, berkholwat. Lah ini, bayangkan, puasa sudah diciderai, dirusak, dikotori dengan perbuatan dosa. Belum nanti kalau melihat di HP konten-konten yang maaf ya, yang tidak hal-hal yang tidak baik ataupun mengandung negatif yang itu dibenci sama Allah. Nah, ini bahaya sekali, rusak. Ini fitnah akhir zaman, Pak. Makanya Nabi mengatakan segeralah engkau beramal kebaikan. Sebelum apa? Muncul fitnah. Apa Pak fitnah itu? Ujian. Sebagian ulama mengatakan musibah.
Makanya di situ katanya fitan, maaf bukan fitnah, fitan. Fitan itu jamak dari apa? Fitnah. Kalau fitnah itu satu, kalau fitan banyak fitnah. Apa fitnah itu? Bisa jadi fitnah subhat dan fitnah syahwat. Fitnah subhat, fitnah yang merusak akidah seorang muslim. Itu fitnah subhat. Contohnya apa Pak Bu? Contohnya kita sekarang ini munculnya para pemimpin penguasa yang dolim, yang diktator, yang otoriter, yang memaksakan kehendak. Betul nggak betul? Ini subhat. Dan juga didukung oleh para ulama-ulama tokoh-tokoh agama yang rusak pemahaman dan akidahnya, sehingga menyesatkan umat. Jelas Bapak Ibu nggih? Ini fitnah subhat Pak Bu. Contohnya, heading dulu ya. Baik, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada umatnya hati-hati dengan munculnya berbagai fitnah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwasanya fitnah itu ada dua yang menimpa manusia. Yang pertama adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini fitnah yang merusak keyakinan, keimanan, akidah seorang muslim. Disebabkan karena kerancuan dalam berpikir dan munculnya para tokoh-tokoh agama, ulama-ulama dunia atau ulama-ulama dan ditopang, didukung oleh pemimpin-pemimpin yang dolim, otoriter dan diktator. Karena memang kita hidup pada zaman fase yang keempat, ya, lumrah Pak Bu. Jadi berbagai fitnah yang luar biasa yang melanda manusia hari ini, terutama kaum muslimin, karena memang kata Nabi kita sudah masuk fase yang keempat, tinggal menunggu fase yang kelima. Ya, fase yang kelima khilafah ala minhajin nubuwah. Karena fitnah fase yang keempat ini luar biasa dahsyatnya. Sedikit sekali orang yang selamat keimanan mereka, tauhid akidah mereka karena fitnah ini Pak Bu. Fitnah subhat ini. Kenapa? Karena munculnya dua ini yang menyebabkan umat masyarakat terutama kaum muslimin ini bisa keluar dari Islam karena fitnah subhat. Sehingga mereka ikut-ikutan sesuatu yang menyimpang. Munculnya ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh agama yang menyesatkan umat ini sudah ditampakkan hari demi hari. Terus ketika terjadinya fitnah ya Duhaimah hari ini, kita ditampakkan bagaimana pemimpin-pemimpin mereka bersatu dalam hal kebatilan, dalam hal kekufuran, dalam hal kesyirikan. Di saat ketika Palestina, saudara-saudara kita ini terdolimi, terjajah, maka bukti nyata negara-negara muslim negara-negara muslim sebagian besar juga mereka bergabung dengan negara jelas yang mereka menjajah umat Islam, bergabung dengan Amerika dan Israel. Hari ini ditunjukkan Bapak Ibu, nyata real, terutama negara kita yang bergabung dengan Amerika yang dibuat oleh Donald Trump. Dan ini merupakan predator berdarah dingin, ya, pembunuh berdarah dingin ini. Israel tidak akan bisa mampu membantai, membunuh umat Islam di Palestina tanpa sokongan dukungan Amerika. 80% dari Amerika. Logistik, senjata, militer, dana. Semuanya dari Amerika. Jelas Bapak Ibu? Dan dari mana dana Amerika itu juga? Logistiknya dan mungkin senjatanya juga ditopang, didukung dari negara-negara muslim yang sekuler, artinya negara-negara yang sekuler, ya, pemimpin-pemimpin muslim yang mereka lebih pro kepada Amerika. Ternyata kejadian yang seperti itu Allah tampakkan. Mana yang hak dan mana yang batil. Mana ulama yang amanah jujur dan mana ulama yang mereka tidak amanah dan jujur. Maka jelas ini juga dibenarkan. Ketika negara kita bergabung dengan Amerika, Board of Peace, ya, perdamaian yang dibuat oleh Donald Bebek. Bayangkan membuat perdamaian, tapi orang yang negara yang dijajah tidak dilibatkan di situ. Bahkan hanya Israel yang dilibatkan. Bahkan Israel yang memimpin di situ. Bahkan Netanyahu atau Setanyahu mengatakan kami akan membuat perubahan di Gaza. Artinya bahasa ini mereka mengusir penduduk Gaza kemudian akan
ditempati oleh Israel dan para pengikutnya juga. Digunakan apa Gaza Pak Bung? Ini bocoran Pak Bung. Gaza nanti ke depannya kalau dikuasai dan masyarakatnya itu bisa diusir dari Gaza, digunakan untuk lokalisasi, tempat hiburan, wisata, bisnis dan sebagainya. Bayangkan Pak. Makanya Amerika dengan liciknya mengajak negara-negara muslim untuk bergabung di Board of Peace yang dibuat oleh Donald Trump, tangan kanannya Dajjal laknatullah alaihi, iuran 17 triliun. Uangnya kemana? Digunakan untuk pembangunan yang digadang oleh Israel. Relakah Anda membayar pajak dengan uang digunakan untuk itu? Kalau kita rela, naudzubillah min dzalik. Ini kena fitnah subhat. Makanya benar Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, "Inni akhafu ala ummati aimatil mudillin." Yang aku khawatirkan di akhir zaman yang akan menimpa umatku kaum muslimin khususnya munculnya para pemimpin-pemimpin dan tokoh agama yang menyesatkan dari jalan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini fitnah subhat Pak Bu. Makanya hati-hati. Kalau kita tidak berpikir yang jernih, iman yang benar, tidak bisa kita memahami persoalan yang terjadi di zaman fitnah ini. Mana yang benar, mana yang batil, kita tidak akan bisa membedakan. Abu-abu. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah tampakkan furqan, pembeda dalam dirinya. Mana ulama yang menolak kehadiran Amerika sebagai sumbernya malapetaka dan kehancuran di muka bumi ini, yang banyak membantai umat Islam di berbagai negara, terutama Palestina ini. Dan mana mereka yang mendukungnya? Tampak banget. Yang kedua, fitnah syahwat. Jelas, kalau fitnah syahwat ini terkait dengan syahwat yang dimana banyak kaum muslimin hari ini jatuh dalam fitnah syahwat ketika mereka tidak memiliki Pak Bu, iman yang kuat, akhirnya mereka masuk dalam perangkap jebakan iblis laknatullah dengan berbuat maksiat berbagai macam ragamnya. Minuman khamr, perjudian, perzinaan, riba, dan masih banyak lagi Pak. Terutama hari ini yang sedang viral judol, perjudian. Lewat media sosial. Bayangkan, saya pernah ada sampai dari jamaah ini, dia punya saudara. Setiap bayaran tuh hampir habis gajinya untuk judol. Judi lewat media sosial itu. Game atau yang lain. Luar biasa ya fitnah syahwat ini ya. Orang bisa hancur kehidupannya, keluarganya, agamanya karena mengikuti syahwat. Benar kata Allah. Allah Ta'ala menyampaikan di dalam surat Maryam, surat yang 19 ayat 59 Bapak Ibu. Nanti dibuka lagi ya. Ini mengingatkan kita. Apa kata Allah? Fakhalafa min ba'din khalfun adha'u shalat wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan muncul generasi setelahnya itu menjadi pengganti. Jadi pengganti generasi setelahnya ini lebih jelek, lebih buruk, lebih bejat, rusak. Apa penyebabnya? Dua. Satu, mereka sudah berani meninggalkan sholat. Orang itu kalau sudah berani meninggalkan sholat Pak, jelas sudah rusak kehidupannya. Nggak karu-karuan Pak. Kenapa? Dia sudah memotong hubungan dengan Allah, memutus komunikasi dengan Allah, itu sholat. Jadi orang kalau sudah meninggalkan sholat, hancur, rusak kehidupannya. Ya, nggak karu-karuan Pak. Yang kedua, ketika sudah meninggalkan sholat, maka yang ada dalam hatinya cuma sisanya syahwat yang dipertuhankan. Orang kalau sudah terputus hubungannya dengan Allah ketika dia meninggalkan sholat, maka yang terjadi syahwatnya yang menguasainya Bapak Ibu. Ingat ya. Jadi syahwatnya akan menguasai, nafsunya menguasai. Maka orang seperti ini dikatakan oleh Allah, itulah manusia yang tersesat. Pernah dengar Pak Bu? Aliran sesat, manusia sesat, kalau meninggalkan sholat pernah dengar? Yang dengarkan gitu aliran sesat karena mungkin rukun iman Islamnya nggak sama, betul? Aliran sesat karena tidak mengikuti manhaj salaf. Aliran sesat mungkin karena tidak mengikuti syariat Allah. Aliran sesat mungkin tidak sesuai akidahnya, rukun iman dan Islamnya, sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal juga orang sesat, aliran sesat, kalau mereka sudah berani meninggalkan sholat, itu mereka sudah dibuang sama Allah sesat hidupnya. Ini juga masuk aliran sesat. Seharusnya MUI membuat ketetapan orang yang tidak sholat maka aliran sesat. Ada Pak?
Pernah dengar? Loh, maaf loh ya. MUI, Majelis Ulama Indonesia, membuat aturan baku sesuai dengan nas Al-Quran yang qat'i ini, orang tidak sholat masuk aliran sesat. Pernah dengar? Wah, demo Pak, MUI di demo. Oh, kamu menyesatkan kami. Nggak tahu, nanti terserah urusan MUI, mereka punya ilmu ya. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas ini. Dan ulama ahli tafsir sepakat, orang tidak sholat hidupnya sesat. Bisa dikatakan aliran sesat juga. Nah itu. Tapi ketika terjadi fitnah, maka yang terjadi apa Pak Bu? Nah ini bahayanya ketika terjadi fitnah, maka banyak orang yang murtad. Jelas ya? Pagi harinya mukmin, sore harinya kembali kafir. Sore harinya mukmin, paginya kembali kafir. Kenapa Pak Bu? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Why? Maka Nabi menerangkan secara gamblang, ditutup dengan kalimatnya, ya bi'u dinahu bi aranibinad dunya. Mereka sudah berani menjual iman, akidahnya, agamanya demi kepentingan dunia. Jelas Bapak Ibu? Oke, sekarang ada satu ayat kita buka ya, sebelum kita tutup. Allah sampaikan ayat yang paling jelas tegas, Pak. Surat apa itu, Pak Bu? Di rumah tolong dibuka. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat yang 54. Kalau kita pengen menjadi ahli tauhid di akhir zaman ini, Pak Bu, kalau kita pengen betul-betul diakui akidah kita, iman kita di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, amalkan surat Al-Maidah 54 ini. Insya Allah kita akan menjadi ahli tauhid sampai kita meninggal dunia, meskipun fitnah itu melanda kehidupan kita. Kita akan tidak larut, kita tidak terombang-ambing, kita tidak akan mengikuti penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, Bapak Ibu. Kita buka ayatnya. Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Hei orang yang mengaku beriman, apabila di antara kalian berani murtad, riddah, keluar dari Islam menuju kepada kekafiran atau kesyirikan, maka fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum itu, kelompok itu, Pak, barisan itu betul-betul mencintai Allah dengan tulus lahir dan batin, dan Allah mencintai mereka. Siapa mereka, Pak Bu? Mereka adalah yang disebutkan oleh Nabi, satu, iman mereka sudah betul-betul digadaikan untuk Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, berperang karena Allah, menolak karena Allah, memberi karena Allah. Ini masuk dalam apa Pak Bu? Wala wal barok. Kebencian dan kecintaan. Loyalitas hanya untuk Allah, kebencian juga karena Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, Rawi Abu Daud mengatakan, apa kata Nabi? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa ata lillah faqad istakmalal iman. Siapapun orang yang dia membenci karena Allah, mencintai karena Allah, memberi karena Allah, menolak sesuatu karena Allah, sungguh sempurnalah keimanannya. Ditegaskan lagi dalam hadis Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi mengatakan, "Ausaku ural iman al-bughdu fillah wal hubbu fillah." Tali ikatan iman yang paling kokoh dan kuat di dalam jiwa seorang muslim, kalau ada kecintaan, kebencian, itu hanya karena Allah. Kita membenci seseorang karena orang itu dibenci oleh Allah. Kita mencintai seseorang karena orang itu dicintai oleh Allah. Itulah tali ikatan yang kuat dalam keimanannya, Bapak. Dasar mencintai, membenci bukan karena nafsu, bukan karena dunia, bukan karena kelompok, bukan karena ras, bukan karena negeri, bukan karena bangsa, bukan karena organisasi, bukan karena jamaah, tapi membenci, mencintai itu karena Allah. Jelas Bapak Ibu? Ini keimanan yang benar. Ini kaum yang akan didatangkan oleh Allah, Pak Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah
Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafir. Lemah lembut kepada orang mukmin saudaranya, tapi tegas, keras kepada orang kafir. Jadi kalau ada orang mukmin, ada orang muslim, bahkan dia ulama, kok dia dekat dengan orang kafir, membantu orang kafir, mendukung orang kafir, hilang loyalitas keimanan dia kepada Allah. Dan baroknya dia rusak. Yang harusnya orang kafir itu dibenci, dimusuhi, ketika dia membenci umat Islam, memerangi umat Islam, kok malah dicintai, kok malah dibantu, didukung. Maka tampak zaman ini siapa mereka yang membenci karena Allah dan siapa mereka yang memusuhi karena Allah. Maka ini termasuk orang yang bertauhid. Karena ada di dalam dirinya kebencian karena Allah dan kecintaan karena Allah. Bersikap lemah lembut kepada orang mukmin dan sikap tegas kepada orang kafir. Tidak, kami tidak akan bergabung kepada Donald Bebek. Kami akan tetap teguh pendirian kami untuk membela saudara kami Palestina dan negara-negara manapun yang dijajah. Itu sifat karakter ahli tauhid di akhir zaman. Bukan kok malah semerindil dia berbondong-bondong gabung di dalam. Na'udzubillah min dzalik. Benar kata Allah surat Al-Fat ayat 29. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhama bainahum. Betul? Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Bapak Ibu, jelas. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu memiliki sifat dua. Keras tegas terhadap orang kafir, tidak mereka pandang bulu selama orang kafir itu memerangi umat Islam, maka akan diperangi. Dan lemah lembut kepada orang mukmin, bukan malah dimusuhi atau ditinggalkan. Luar biasa nih akhir zaman ini. Siapa mereka yang mencintai orang mukmin, saudaranya terdolimi, terutama di Palestina, dan siapa mereka yang bergabung dengan orang kafir. Tampak. Ini ahli tauhid ini. Jelas. Yang terakhir, yujahiduna fi sabilillah laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak gentar dengan celaan orang-orang yang menghina dan menghujatnya. Siapa mereka, Pak Bu? Mereka orang mukmin yang tauhidnya sudah diakui oleh Allah. Turun surat An-Nisa 76, surat yang keempat, Allah katakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaiton inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Apa kata Allah? Surat An-Nisa surat keempat 76. Orang-orang mukmin dia berperang, berjihad untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah, syariat Islam dan membela kaum muslimin. Ingat itu ya. Ingat itu, ini tafsiran surat An-Nisa 76. Sedangkan orang kafir, mereka berjihad, mereka berperang, itu bukan untuk agama Allah. Itu bukan untuk menegakkan agama Allah syariat Islam, tapi tujuannya untuk membela orang-orang kafir, menegakkan hukum tauhid. Apa hukum tauhid? Hukum yang dibuat oleh manusia. Jelas Bapak Ibu? Itu perbedaannya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah karakter sifat ahli tauhid di akhir zaman. Semoga saya berharap dan kita semuanya termasuk masuk di dalam ayat tersebut menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya yang kami sampaikan pada pengajian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita kesabaran dalam mentaati Allah, istiqomah dalam ibadah kepadanya, dan semoga kita semuanya tetap dikumpulkan bersama barisan orang-orang yang ahli tauhid sepanjang hidup kita sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna